ya berarti dia Berarti tidak dia maha lemah. kuasa, benar. Berarti dia lemah. Entah dia lemah atau dia tidak mau. Entah dia tidak maha pengasih atau dia tidak maha kuasa. Benar. Kalau dia tidak mau itu berarti dia maha jahat. Kalau Tuhannya orang Islam tuh nggak sepenuhnya maha kasih. Sifatnya ada 99. Ada maha menghukum dan lain sebagainya juga. Aku di video aku udah komit kalau aku nggak mau membahas Tuhan Yesus. Oh gitu. Itu berarti bahasan aku, guys. Ya tapi betul bahwa Ya. aku ada teman yang dulu sempat aku videoin di eksklusif. Soalnya dia menjawab kalau Tuhan itu emang maha kejam. Itu dia backgroundnya agama apa? Muslim. Iya. Dan dia menafsirkan bahwa mungkin Tuhan tuh nggak sekasih itu gitu. Mungkin Tuhan tuh emang kejam. Kalau kita baca Quran sih emang kayak apa ya? Tuhan itu digambarkan maha pengasih sekaligus juga maha, nggak pernah diterjemahin maha jahat sih. Cuman kalau misalnya nanti kalau kamu kafir nanti dibakar di neraka gitu. Sungguh Tuhan adalah pemberi azab yang pedih gitu. Dan ada yang kayak gitu-gitunya tuh ada gitu. Jadi mungkin orang Islam tuh nggak punya kepentingan besar untuk membela Tuhan itu maha kasih gitu. Tapi Islam, mungkin Islam nggak punya kepentingan untuk membela bahwa Tuhan tuh maha sekasih itu gitu, seperti Tuhannya Kristen gitu. Tapi dalam Islam, kalau Tuhan tuh maha baik, atau tujuan Tuhan tuh kayak gini untuk melakukan ini, kita nggak bisa mengetahui itu. Dampaknya adalah diskusi tentang Tuhan itu sama sekali nggak relevan karena kita nggak bisa mengetahui Tuhan. Menurut aku sebenarnya termasuk orang yang merasa diskusi tentang konsep Tuhan itu adalah diskusi yang sia-sia gitu. Tapi mana sih yang lebih reasonable? Mana sih yang lebih mungkin untuk kita yakini? Apakah Tuhan itu ada atau Tuhan itu nggak ada? oh jadi outcome-nya tuh lebih ke kita tahu bersikap gimana gitu ya. Yes. Tadi ketika aku bilang sia-sia, itu maksudku ketika kita berdiskusi panjang, berdebat panjang secara filosofis tentang konsep Tuhan, itu tidak mengubah fakta kalau Tuhan itu tidak bisa dibuktikan gitu. Tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Tidak bisa dibuktikan secara saintifik. Emang bisa dibuktikan dengan cara apa lagi selain saintifik? Kan nggak bisa, kecuali testimoni subjektif aja jadinya. Kecuali dengan rasa-rasa. Bandingin dengan kalau misalkan Theism itu benar. Kalau misalkan Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kuasa itu ada, dan dia menjanjikan bahwa kamu tuh nggak bakal diuji melampaui batas kemampuan kamu, dunia seperti apa yang akan kita lihat? Dunia seperti apa yang akan kita observasi? Poin aku adalah, coba deh kita bayangkan bahwa Tuhan tuh nggak ada. Kita hidup di dunia yang betul-betul kecelakaan, tanpa ada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Dunia adalah sebagaimana adanya. Dunia lah kayak gini. Dunia seperti apa yang akan kita lihat? Dunia seperti apa yang akan kita observasi? Buat aku, itu adalah precisely dunia kita loh. Buat aku saat ini ya. Mungkin teman-teman nanti yang komen boleh bantah. koleksi aku boleh bantah. Tapi coba bayangin kalau Kristen itu benar. Dan coba bayangin, kalau Kristen itu benar, maka tempat di mana kamu dilahirkan akan menjadi penentu entry surga dan neraka. Itu akan menentukan berapa persen kamu diselamatkan. Benar. Karena aku nggak bisa ngomong kepastian ya kalau. Iya. Soalnya ada juga kok beberapa orang yang dari awal Buddha terus pindah ke Kristen. Benar. Atau ada juga, maksudnya ada juga teman-teman Kristen yang punya pendapat kalau non Kristen juga bisa aja diselamatkan gitu. Ya. Tapi pendapat itu kan tidak populer. Aku naturalis, aku bisa jadi Kristen. Kamu Muslim, kamu bisa jadi Kristen. Aku bakal bilang bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi Kristen. Tetapi yang menentukan kita cenderungnya apakah kita cenderung untuk masuk Kristen atau enggak, kemungkinan itu enggak dimiliki yang betul. Kemungkinannya beda. Karena kan ada tekanan kultural juga gitu. Iya. Ketika kamu menilai keadilan Tuhan, itu akan kembali lagi ke argumen yang sebelumnya gitu. Kita nggak bisa menjudge keadilan Tuhan karena kita nggak tahu nih apakah keadilan versi kita bisa kita taruh di keadilan versi Tuhan gitu. Karena Tuhan ini kan ya divine ya. Tuhan ini
yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha berkehendak, yang maha segalanya. Jadi maka dari itu apa yang dia tentukan, apa yang dia hukumkan itu sudah udah yang paling adil. Karena dan itu juga sifat maha adil itu sudah disematkan. Ya sayangnya itu bahwa katakanlah Tuhan itu maha adil dan kita sebagai manusia sama sekali nggak tahu, kita sama sekali buta gitu lah atas apa yang adil atau enggak itu. Ini masuk philosophically invalid jadinya. Masih masuk apa-apa. Okay. Tapi coba nilai kita. Aku pengen nanya Mela ya. Kalau misalkan Adolf Hitler, dia kan udah membunuh 5 sampai 6 juta jiwa Yahudi ya, dan 5 juta lainnya. Total kalau nggak salah ada 11 juta Yahudi. Bayangin ada 11 juta orang Yahudi dan non-Yahudi yang dibunuh oleh Hitler. Bayangin kalau misalkan 1 minggu aja, 1 minggu sebelum Hitler itu bunuh diri. Bukan bunuh diri ya. Bayangin aja kalau dia tuh tobat 1 minggu. Setelah tobat, dia dibunuh. Husnul khotimah dong. Husnul khotimah kalau menurut standar Muslim ya. Apa yang akan terjadi sama Adolf Hitler? Masuk surga. Apakah itu adil menurut Mela? Just imagine. Karena ini bentar ya. Karena ini pakai hukum Tuhan, ya aku tidak bisa menjudge itu adil. Tapi kalau dari kacamata aku sebagai manusia, tentu itu peradilan yang sangat cacat. Yes, oke. Coba bayangin 11 juta orang yang dibunuh ini itu masuk neraka semua karena mereka tidak menyembah Tuhan yang benar. Oh, oke. Sedangkan Adolf Hitler yang membunuh itu tapi udah tobat. Karena udah tobat, masuk surga loh. Betul. Ini memang kalau lagi ngomongin spekulasi akhirat itu menarik ya, kayak apa ya? Kekanak-kanakan tapi seru. Maksudnya ini kan konsep, aku tuh suka ngerasa konsep tentang surga neraka itu adalah konsep yang kekanak-kanakan, karena kayak seolah kita harus berbuat baik nih, harus berkurban, harus naik haji supaya nanti di surga punya rumah, di surga punya banyak istri ya. Ya itu tuh kayak apa ya? Kayak hal yang entah aku mungkin agak kasar, tapi itu adalah moralitas tingkat terendah menurut aku. Karena kayak anak-anak aja gitu, lebih takut menyembah Tuhan yang salah daripada tidak menyembah Tuhan yang benar gitu. Kalau ada Tuhan yang benar. Makanya aku lebih suka pemikirannya kayak teman-teman aku atau beberapa orang yang terbuka ya liberal ya, bahwa orang yang non agama X pun itu bisa masuk surga. Non agama X? Ya apapun agamanya lah. Okay. Kayak non Islam atau non Kristen. Ada beberapa Muslim yang ngomong kalau ya non Islam juga bisa masuk surga. Ada beberapa Kristen kayak pendeta perayaan itu. Iya, bilang keselamatan Yesus mencakup semuanya juga. Aku sangat berharap kalau itu yang benar. Oh, kalau gitu jadinya tetap bisa selamat. Iya, makanya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah menonton pembahasan antara Kumaila dan juga kawan podcastnya tadi. Bagaimana dalam pembahasan ini mereka mengatakan, bahkan sangat menyetujui, kalaulah orang-orang non-Islam, mereka juga memiliki hak yang sama untuk masuk surga. Dan justru sebaliknya juga, mereka juga sangat menginginkan kiranya juga orang-orang yaitu non-Kristen memiliki surga dan bisa masuk ke sana. Nah, kalau bercerita tentang kekristenan, kita harus memahami bahwa di dalam kekristenan, bahwa agama tidak bisa menyelamatkan. Tetapi yang menyelamatkan adalah pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Bisa saja orang-orang mungkin tidak beragama Kristen, tetapi kalau dia percaya kepada Yesus, maka kalau hari ini dia meninggalkan dunia, maka dia akan beroleh selamat. Karena Roma 10 ayat 9-10 ya berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Yesus dari kematian, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Itu kata firman Tuhan.
Nah, saudara-saudara, lalu pertanyaannya begini, orang masuk neraka itu sebenarnya gara-gara apa? Orang masuk neraka sebenarnya adalah gara-gara dosa. Makanya dikatakan Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut, kematian kekal di dalam neraka. Nah, saudara-saudara, lalu apa solusinya supaya orang ini bisa masuk dalam kerajaan Allah? Solusinya mereka harus percaya. Dan ketika seseorang itu percaya dalam menjalani kehidupan, maka mereka juga harus melakukan pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka orang tersebut akan berhak masuk dalam kerajaan Allah. Itulah menurut ukuran Tuhan. Dan itulah yang dikatakan keadilan Tuhan itu sendiri. Ya, mungkin berbeda dengan saudara kita dari seberang. Mereka punya pandangan tersendiri. Tapi kalau ditanya tentang kekristenan, yaitu seperti yang saya katakan tadi, orang bisa saja tidak beragama Kristen, tapi kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka bertobat, melakukan kehendak Tuhan, maka mereka pun akan diselamatkan dan berhak masuk dalam kerajaan Allah. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini video yang saya bagikan. Kiranya video yang saya bagikan memberikan kita pengertian bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati. Shalom.